Kiranya Anda dapat menikmati kebaikan hati Tuhan dan hidup dalam ketenangan hati yang Ia limpahkan kepada Anda di dalam Kristus. Mari kita merenungkan, masih merasa spesial di mata Tuhan, padahal Tuhan sendiri tidak memandang bulu. Dari Roma 2 ayat 9 sampai 11 kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang memberikan firman-Nya untuk menerangi dan menguduskan hidup kami. Amin. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Itu Roma 2 ayat 9 sampai 11, dan itu perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Artinya Tuhan itu tidak berubah. Kalau yang berbuat jahat, ya dapat jahat. Yang berbuat baik, ya dapat baik. Tidak ada orang berbuat jahat dapatnya baik, itu tidak ada. Atas nama apa? Ya merasa spesial di mata Tuhan lah. Kita salah-salah dikit tidak apa-apa lah. Kan Tuhan mengerti ya. Kita kan sudah spesial. Ada beberapa kalangan yang berpikir bahwa ketika kita lebih banyak berdoa dan kita lebih banyak berpuasa, maka kita ini menjadi spesial di mata Tuhan, sehingga ketika kita berbuat salah, sehingga ketika kita melakukan dosa, maka Tuhan agak berbeda sikapnya terhadap kita. Kenapa? Namanya kita spesial. Tuhan bukan manusia. Tuhan bukan orang yang lemah. Tuhan adalah pribadi yang kuat. Dia memegang teguh hukum, dan salah dianggap salah, benar dianggap benar, bukan karena siapa orangnya, tetapi apa yang dia lakukan. Kita bisa lihat contohnya Daud misalnya. Daud yang istimewa di mata Tuhan, kita bisa bilang begitu ya. Tetapi ketika dia bersalah, dia berdosa, Tuhan menghukum dia. Pedang tidak akan menjauh dari rumahmu. Artinya rumahmu tuh berarti keluarganya, keluarga besarnya. Dan memang demikian. Walaupun kemudian Daud bertobat, yang Tuhan lihat bukan Daud yang istimewa, tetapi pertobatan Daud itu kemudian dihitung sebagai sesuatu yang layak untuk diampuni. Tetapi dosa yang sudah terjadi itu dihukum Tuhan juga. Ketika Daud mengadakan perencanaan pembunuhan itu kan, dan kemudian ada perzinahan juga di dalamnya. Demikian pelajaran Daud, demikian pelajaran semua orang dalam kitab suci, dan demikian kita bisa menariknya untuk hidup kita sendiri. Maka mari jangan kita merasa spesial di mata Tuhan ketika kita merasa kita sudah banyak membaca Alkitab, banyak berdoa, banyak memberi persembahan, sehingga kita mulai agak renggang ketika ada dosa, kita mulai agak mentoleransi dosa, kita mulai ya nggak papalah, dikit nggak papalah, ya kan Tuhan tahu dan Tuhan mengerti. Tidak, Tuhan bukan begitu. Tuhan bukan manusia yang kompromi. Karena hubungannya sudah dekat, ada kolusi, ya kan? Ada nepotisme. Di dalam kerajaan surga tidak ada kolusi dan tidak ada nepotisme. Yang salah akan dianggap salah, yang benar dianggap benar. Tuhan tidak memandang bulu. Tuhan tidak memandang muka. Karena Tuhan tidak cari muka. Dia pribadi yang sangat kuat. Dia memegang teguh hukum. Sehingga salah ya sudah dihukum. Benar akan dikasih reward, kasih hadiah. Itu
pola sifat Tuhan yang tidak berubah. Sehingga orang-orang yang semakin mengenal Tuhan adalah orang-orang yang semakin menyadari bahwa saya yang harus menyesuaikan diri terus dengan Tuhan dan tidak boleh membuat dosa menjadi tidak dosa dan membuat dosa menjadi ya sudah bisa dinikmati sedikit, tidak apa-apa, jangan. Bacaan kita hari ini mengingatkan kita akan standar Tuhan. Yang baik dikasih hadiah, yang jahat akan dihukum. Jadi tidak ada yang istimewa di mata Tuhan. Yang istimewa di mata Tuhan adalah ketika kita hidup di dalam kebenaran. Ketika kita berdosa, kita datang dan bertobat kepada Tuhan. Yang istimewa di mata Tuhan adalah ketika Anda dan saya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mengikuti rencana Tuhan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, apalagi atas nama sudah dekat dengan Tuhan. Justru ketika Anda dan saya sudah dekat dengan Tuhan, maka kita semakin lama menjadi semakin benar, menjadi semakin mulia pikiran, perkataan, perbuatannya, menjadi semakin kudus, sebab Tuhan itu sendiri adalah kudus. Bukan kemudian kita merasa diri sudah sempurna, tetapi justru sebaliknya, karena kita merasa diri kita ini orang berdosa yang dipanggil untuk dikuduskan, disucikan, dibenarkan, maka kita terus berjuang, berusaha untuk kita ini semakin lama semakin menyesuaikan diri dengan standar Tuhan, hukum Tuhan, kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Disitulah kita menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa, kiranya Tuhan menolong kami agar kami senantiasa hidup di dalam kehendak Tuhan. Amin. Kiranya sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi.